itu adalah penyebab kematian yang cukup tinggi bagi masyarakat Indonesia. Aduh. Ini bisa nih. Ini kalau pernyataannya betul di media begini, ini bisa nih digugat nih. Algogi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy dan sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya, ini tentang Menteri Kesehatan lagi nih ya, masalah Wolbachia juga nih. Ada pernyataan dari Menteri Kesehatan yang ditanggapi oleh Dr. Tifa. Curhat Menkes, susahnya tangkal DBD di Republik Indonesia 50 tahun nggak kelar-kelar. Wah, apa sih nggak kelar-kelar? Gue sepakat sama Dr. Tifa nih. Pernyataan Menkes sangat menyesatkan. Iyalah, apanya? Nggak ada fatality rate. Selama 50 tahun DBD di Indonesia sudah sangat turun. Dari cause fatality rate 41% menjadi hanya 0,6%. Terus dibilang susah nangkal DBD. Apa? Menkes mau menggiring masyarakat untuk setuju dengan penyebaran ratusan juta nyamuk Wolbachia di Indonesia dan vaksinasi dengue jadi vaksin wajib. Catat. Nah, iya mau menggiring. Nggak semua rakyat Indonesia bodoh, dok. Dok, lu bukan dokter ya, Gun? Budi Gunadi Sadikin. Ya, lu mau menggiring. Kita baca dulu deh beritanya, baru kita komentarin, baca komentar netizennya. Jutaan nyamuk Wolbachia kini marak menjadi sorotan publik berkenaan dengan upaya penanganan demam berdarah, dengue, DBD. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyebut DBD merupakan perkara yang tak kunjung bisa terselesaikan di Indonesia. Wah, apanya tidak bisa terselesaikan? Udah selesai, boy. Lu didatengin kantor lu nggak berani keluar lu. Anak buah lu nggak berani keluar lu. Bahkan disinggungnya sudah berpuluh-puluh tahun Indonesia tak kunjung berhasil menekan jumlah kasus DBD di angka yang ditargetkan Organisasi Kesehatan WHO Dunia. Kesehatan Dunia WHO. 1000 per tahun meninggal itu ya. Pengalaman saya kalau di COVID yang dicatat 1000 bisa 3 kali realitanya, itu datanya anak-anak yang kena. Jadi dengue itu adalah penyebab kematian yang cukup tinggi bagi masyarakat Indonesia. Aduh. Ini bisa nih. Ini kalau pernyataannya betul di media begini, ini bisa nih digugat nih. Ya hati-hati Pak, kita juga punya data. Mana data lu? Ini beneran. Ini sudah 50 tahun nggak bisa kita tekan ke targetnya WHO yang insidennya harus 10 per 100 ribu. Dengan segala macam program atau intervensi yang sudah pernah kita lakukan selama 50 tahun, penyakit mematikan ini tidak pernah berhasil kita tekan sambungnya. Aduh, udah. Apanya sih? DBD nggak bahaya DBD. Tuh coba data kemarin pas COVID tuh, lu nyebut COVID kan? Pas data COVID itu ada nggak orang mati karena DBD? Hilang kan? Hilang. Ada nggak? Ini ada sekarang mana? Aduh, CFR-nya aja konsulat. Aduh. Susah ya sama menteri begini. Tapi ini berita ini akan jadi dasar kita akan olah apakah ada kebohongan yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan ini. Ya, apakah ada kebohongan di sini? Kalau ada kebohongan ini haruslah. Ini bahaya ini. Kalau Menteri Kesehatannya begini, aduh. Dia ini kan bisnismen, bankir. Ahli nuklir katanya ya.
Aduh, apa ya mereka ini ya. Begitu diajak diskusi nggak berani. Udahlah kita lihat apa komentar netizen di cuitannya Dokter Tifa ini. Langsung ke sana guys, let's go ke Twitter. Oke guys, kita udah di Twitter ya. Ini yang tadi ya, kita udah juga baca beritanya sebagian. Ngeselin nih, Budi Gunadi Sadikin ini ngeselin, ngeselin, Menkes kita ini ngeselin. Udahlah Pak, jangan bohong gitu. Bisnis vaksin memang enak di sini, apalagi memainkannya adalah penguasa jahatnya. Makanya, anjir, anjir. Nih, aduh. Untung Luhut masih sakit ya. Aduh, tapi udah ada kesehatan dia ya. Mudah-mudahan lu nggak ngeliat ini. Ya iyalah, Anda kan bukan ahlinya tentang kesehatan. Semua orang juga tahu kalau Anda itu orangnya bangkir. Makanya, Budi Gunadi Sadikin ini ngomong begini nih sadar apa enggak sih? Eh, ini sadar nggak lu Pak ngomong begini nih Pak? Ini bisa ada dugaan delik aduan ini. Tapi mending ke pengadilan langsung deh. Kalau ke polisi nanti ribet lagi ya kayaknya ya. Aduh, kita udah beberapa kali ngelaporin nih. Akibat sudah jadi boneka globalis WHO dan duit membeli mereka, maka kebohongan pun jadi jalannya. Hmm. Memang kudu segera diturunkan pemimpin induknya, anak buahnya sudah konslet KB, otaknya dok, bukan bidangnya dari kesehatan kok ngomong ke kesehatan hancur wis, orang bisnis ngomong ke kesehatan itu cuan. Nggak apa asal jujur gitu. Dan ini kan Menkes ini kan anak buahnya sudah korupsi APD, dia ngomong beberapa kali gua angkat juga. Dia ngomong masalah bisnis di G20 ya kan. Aduh, lulusan fisika nuklir suruh ngurusin DPD sampai 100 tahun pun nggak akan kelar. Mundur jadi menteri Pak. Banyak generasi penerus yang mampu. 2 tahun kelar menangkal DPD. Udah nggak ada sayang CFR-nya. Cost fatality rate-nya itu cuma 0, kata dokter Tifa itu. Astagfirullah. Profesor Siti Fadila Supari, mantan Menkes RSB, berjiwa pejuang kesehatan, keberaniannya menghadapi hegemoni negara-negara besar yang mencengkram lembaga dunia WHO luar biasa, sampai-sampai beliau masuk penjara, di bawah kendalinya masalah-masalah kesehatan Indonesia terselesaikan. Itu loh, kok bisa menteri kesehatan model begini? Kok nggak malu ya? Kok nggak malu jadi menteri kesehatan? Menkes terdungu sejak RI merdeka. Loh, yang milih siapa nih? Ya kan? Yang milih siapa itu? Saya nggak bisa menyalahkan beliau. Beliau lulusan fisika, mantan direktur utama Bank Mandiri, kemudian diangkat jadi Menkes. Yang saya salahkan adalah orang yang mengangkat beliau jadi menteri. Sampai sekarang saya nggak paham apa maksud orang itu. Sama salah. Nah, boleh tutup. Boleh tutup itu. Aduh. Bisnis vaksin teramat menggiurkan. Iyalah. Agenda elit global, Bu Dokter. Iya, emang agenda ini. Ini agenda ada apa? Ini kan, aduh. Kok ini lagi pokoknya pilih ini. Iyalah, pilih itu dah. Woi Budi Gunadi, kalau lu tidak suka aktivitas masyarakat lu sendiri, mending lu diam. Woi Budi Gunadi, ini udah ngeselin, Menteri Kesehatan kita udah ngeselin banget, udah ngeselin banget. Kalau memang peduli rakyat, BPJS saja diperbaiki. Rakyat menunggak pembayaran di telepon suruh bayar, mirip debt collector. Nah tuh, itu aja belum. Kan itu nggak ada duitnya. Kalau ini kan ada duitnya. Menkes engklek. Nanti kalau udah pensiun dari rezim bobrok bisa dong rakyat gugat kebijakan tolol ini dan yang bersangkutan bisa dijerat pasal-pasal yang berkaitan dengan kedaulatan kesehatan. Nggak perlu nunggu. Nanti bentar lagi ini pernyataan dia ini akan kita coba lihat nih. Kita akan coba lihat nih. Ini akan kita gas ini. Ini nggak bisa didiemin nih. Kok bisa dia menyatakan begini ya? Rakyat jadi kelinci percobaan dan Menkes mau bisnis vaksin lagi nih. Masih kurang ya? Yang tempo hari bisnis vaksin C19. Nah, tuh. Mereka benar-benar ya. Benar-benar mau membisnisin rakyat kayaknya. Hanya manusia dungu yang menawarkan negaranya menjadi kelinci percobaan. Speechless. Kok bisa ya? Kok bisa Budi Gunadi Sadikin ini? Aduh, gak paham gue. Kok bisa? Kok bisa ya? Kebiasaan rezim yang hampir 10 tahun membohongi rakyat, selalu berorientasi proyek. Menkes harusnya bisa membuktikan ke rakyat awam secara medis disertai bukti-bukti ilmiah keilmuan bahwa
memang bisa menurunkan DPD nggak kapok. Sudah terbukti ada pembohong yang tergeletak di rumah sakit. Nah, iya, kalian kalian aduh tolong deh rakyat sadar deh ya. Bangkit disuruh ngurusin kesehatan publik, targetnya ya cuan. Nah, itu cuan. Cari duit aja dari kesehatan rakyat ya. Bangsat banget kalau begitu ya. Berarti ada agenda busuk. Kalau tidak, kenapa harus pakai drama? Nah, itu loh, drama apa lagi nih si Budi ini? Hanya di pemerintahan saat ini seorang Menteri Kesehatan bukan dari seorang profesional kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin lahir di Bandung, Jawa Barat pada 8 Juli 1964 yang memiliki gelar sarjana fisika nuklir lulusan Institut Teknologi Bandung ITB. Budi Gunadi Sadikin nih ngomongin kesehatan sama gue yang lulusan SMA, gue masih berani. Ayo Pak, ayo. Gue masih beberapa kali ngisi sebuah kayak seminar gitu atau pertemuan tentang kesehatan. Masih berani gue. Ini Budi Gunadi Sadikin bisa ngomong begini ini, aduh, apa ya, apa lu Bud, parah amat lu. Dianugerahi kelebihan ilmu malah disalahgunakan, kesian banget nih hidup sang menteri. Iya, menteri apa sih lu? Namanya juga menteri abal-abal dok, ahli nuklir dijadikan menteri kesehatan. Nah itu, hati-hati dok, nyentuh wilayah itu banyak yang baperan. Bodoh amat lah, ini dokter Diva ini maksud. Bodoh amat baper lah. Kita bersama dokter Diva. Jahat banget, iya jahat. Sebetulnya itu bukan vaksin dengue, tapi vaksin dungu. Oh, iya. Iya, kayaknya perlu Pak Menteri ini divaksin dungu kayaknya ya. Ini Menkes atau penyebar penyakit, habis LBP terbitlah Budi Gunawan sedikit. Iya bisa juga ya, Bugundik ya. Aduh, lulusan fisika kerja di bank, kerja ngurusin kesehatan kayak gini. Gila guys. Ya udah guys ya, ini yang pasti udah kita baca ya. Yang pasti ini Budi Gunadi Sadikin ini menyesatkan. Gue sepakat sama Dokter Tifa ya. Pernyataannya ini menyesatkan dan ini ada kemungkinan ya kita harus ngambil langkah hukum ini. Ini nggak boleh dibiarkan ini rakyat. Rakyat nggak boleh dibiarkan ini yang begini. Ini ngawur mau berbisnis sama kesehatan rakyat kan. Kalian itu udah terbukti sarang mafia. Ini bosnya sarang mafia ini. Dah gitu aja guys. Share ini guys biar rakyat makin teredukasi. Ya, biar rakyat makin teredukasi. Dah gitu aja. Gua minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu pakai sales lagi dia. Dokter-dokter dijadiin sales sama dia ya. Promosi ya. Mau bilang tolol tapi menteri. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya.